Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Korpri periode 2013-2017 Ujang Faisal dibawa jaksa penyidik ke Lapas Waikanan 3 Oktober 2023. Kejaksaan Negeri Waikanan resmi menetapkan pegawai negeri sipil pada Dinas Koperasi dan UKM tertuang dalam surat perintah penetapan tersangka nomor pen strip 795-8.17-FD.10-10-2023 tertanggal 3 Oktober 2023. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Waikanan nomor 700-LHA-IRB.3-Romawi.01-WK-3 tertanggal 15 September 2023. Kerugian negara mencapai Rp2.264.000.000. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Waikanan Joni Saputra mengatakan pihaknya telah melakukan penyidikan selama 4 bulan. Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam, Ujang Faisal ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana Korpri periode 2013-2017. Tersangka dititipkan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Waikanan untuk 20 hari ke depan sambil melengkapi berkas perkara guna dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Kalau kita dalam penyidikan menentukan tersangka tentu berdasarkan hasil penyidikan. Sejauh ini berdasarkan fakta penyidikan memang yang bersangkutan ini yang berkompeten untuk mempertanggungjawabkan karena kapasitas jabatannya sebagai bendahara pada saat itu selain sebagai ASN pada Pemkab Waikanan ya. Tadi pagi sempat kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu siang. Setelah kita lihat, tim juga ekspos, ternyata memang ya sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan keuangan Korpri periode 2013-2017. Kasipitsus juga membantah adanya isu bahwa tersangka dikorbankan oleh pihak lain di perkara tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, tidak ditemukan keterlibatan pihak lain, melainkan hanya tersangka dan ketua Korpri pada saat itu yang mengelola keuangan. Ditambah tersangka tidak bisa menunjukkan laporan pertanggungjawaban keuangan dana Korpri periode 2013-2017. Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan Saipul mengatakan prihatin dengan adanya oknum ASN yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Pihaknya akan mengikuti semua prosesnya. Untuk sanksi, ASN akan diproses setelah adanya putusan dari persidangan. Dari sisi PNS beliau kan hanya PNS biasa ya, fungsional, tidak ada jabatan struktural yang besar, yang tinggi. Jadi untuk sanksi secara ASN-nya, PNS-nya ya nanti kita lihat dulu proses hukum ini gitu ya, apa keputusannya nanti. Tapi kita selalu berdoa lah, mudah-mudahan ada jalan keluar, jalan terbaik, ada hikmahnya, dan ini pelajaran juga bagi kita. Penasehat hukum tersangka Ali Rahman mengatakan akan melakukan hak sebagai tersangka seperti akan mengajukan penangguhan penahanan, bersikap kooperatif saat proses penyelidikan, dan akan melakukan pembelaan di persidangan. Tentu kita tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatan, tidak akan berlaku kooperatif gitu. Itu salah satu permohonan penangguhan penahanan. Kemudian langkah selanjutnya kemungkinan saya belum bisa memastikan apakah itu bisa kita lakukan atau enggak, tapi hak kita kan bisa mengajukan pra peradilan gitu terhadap penetapan klien kami selaku tersangka. Tapi ini belum ada keputusan dari klien saya. Akibat perbuatannya, tersangka dapat dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Waikanan, Dedi Tarnando melaporkan.